Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Belito Soleha dengan NRP 522311092 dan rekan saya Safa Maritza Putri dengan NRP 50022311019. Di sini kita mau mempresentasikan tugas kita yaitu kalkulator bilangan kompleks. Nah, di sini kita udah masuk ke tampilan netminnya, yaitu tentang pembuatan kalkulator bilangan kompleks yang kita maksud. Jadi awalannya itu kita bikin project yang dinamakan kalkulator GUI. Nah, buat kalian terserah mau ngasih nama apa, tapi kalau dari aku sama temanku, kita pakai nama kalkulator GUI. Nah, terus habis itu dengan metode OOP kita tuh bikin kelas dengan nama C kalkulator. Nah, kelas C kalkulator ini berisikan modifier private yaitu integer real 1, kemudian private integer imaginer 1, kemudian private integer real 2, kemudian private integer imaginer 2. Nah, setelah itu kita juga masukin konstruktor public C kalkulatornya itu kayak kita kasih dis titik real 1 sama dengan real 1. Pokoknya kita sesuaiin aja sama bahasa pemrogramannya kayak biasanya. Nah, kemudian kita tuh menggunakan metode get and set untuk masukin tiap-tiap bilangan. Nah, misal kayak public integer get real 1, nanti returnnya real 1. Sesuaiin aja sama nama yang telah kita deklarasikan di awal tadi. Nah, buat yang get dan set untuk bilangan 2 juga sama kayak gitu. Jadi yang penting rumus-rumusnya sama bahasa pemrogramannya itu sesuai sama yang ditampilin di layar ini. Nah, kalau sudah sampai set image 2 ini, nah kita masuk di operasi penjumlahan gitu. Jadi udah mulai masuk di operasi penjumlahan, kita masukin rumus-rumusnya di sini apa aja ya kan. Terus jangan lupa di return. Pokoknya samain aja sama yang ada di sini gitu. Oke, selanjutnya untuk metode pengurangan juga kurang lebih sama, kayak tinggal masukin aja rumusnya itu apa, terus sama penamaannya itu sesuai kayak yang di awal. Begitu juga dengan metode perkalian, metode modulus, metode bentuk polar, metode argumen, metode konjugat, metode pangkat 2, dan juga yang terakhir metode pangkat 3. Nah, kalau udah selesai semua nih, kan kita operasinya sekitar ada 9. Jangan lupa buat bisa dimunculin di kelas mainnya, kita harus ngasih di public void info. Public void info ini istilahnya kayak sistem outprintnya tuh nanti mau apa aja sih yang mau ditampilin dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus modulus, argumen, konjugat, pangkat 2, pangkat 3, dan lain-lain yang mau kalian tampilin di sini tuh apa aja gitu. Oke, kemudian lanjut ke kelas mainnya, itu namanya kelas tes kalkulator. Nah, di kelas tes kalkulator ini isinya tuh cuman kayak membuat objek kalkulator dengan bilangan kompleks tertentu. Isinya tuh C kalkulator, terus kalkulator sama dengan new C kalkulator. Nah, itu nanti di dalam kurungnya tuh kalian tuh bisa ngisi angka-angka di mana angka itu kayak isinya tuh real 1, imaginer 1, real 2, imaginer 2. Kemudian jangan lupa untuk manggil metode info buat nampilin hasilnya tadi dengan nama kalkulator.info. Oke. Nah, udah selesai nih. Kalau dari runtutan-runtutan yang udah kita lakuin tadi, kita masuk ke desainnya. Buat desainnya, kalau di sini kelasnya aku namain C kalkulator GUI sih, buat bisa bedain mana yang G-frame, mana yang enggak. Nah, di sini kita masuk bikin kayak kelas lagi, yaitu di G-frame. Nah, terus kita bikin desain sesuai dengan yang ini sih nggak apa-apa, atau sesuka hati kalian terserah, itu opsional. Tapi kalau aku sama temanku udah bikin desain yang ya selucu ini
Buat kalian yang mau niru-niruin atau gimana terserah. Buat kalau tutor bikin kayak gimana, ini masukin apa aja, ya bisa kalian pelajari lebih lanjut. Ini jadi kita pakainya metode drag and drop aja. Kayak yang dari palet itu tinggal pakai metode drag and drop. Terus buat nama-namanya jangan lupa diganti untuk kayak J button, terus kemudian J panel, terus buat J text file itu jangan lupa diganti biar memudahkan kalian untuk masuk ke codingannya nanti. Nah, untuk awal-awalnya setelah kita membuat kelas Gframe, terus kita bikin desainnya, nah kita atur nih di perkodingannya. Awal-awal setelah package kalkulator GUI, kita masukin import java.awt.dimension dengan import java.awt.toolkit. Nah, kedua import ini itu berfungsi supaya nanti di saat tampilannya sudah kita run, tampilannya itu ada di tengah layar komputer atau laptop kita. Jadi nggak ada di atas, di bawah, atau di mana, enggak. Tapi dia pas di tengah-tengah layar laptop kita gitu. Oke, selanjutnya ada import java.awt.color. Itu kayak buat ganti-ganti warna. Itu emang udah disediain sama Javanya untuk warna-warnanya apa aja. Terus buat import java.text.decimal format, itu kalau misal dari hasil perhitungan kalian itu pengen nanti hasilnya itu cukup 3 angka di belakang koma. Nah, fungsinya itu untuk itu. Terus habis itu di sini kita juga masukin beberapa komponen-komponen yang nantinya berfungsi di saat perhitungan ya, buat rumus-rumus, buat ngemasukin itu. Ya kurang lebihnya sama kayak di kalkulator GUI tadi, cuma kita masukin beberapa di C kalkulator GUI yang Gframe, yaitu ada integer real 1, integer image 1, integer real 2, integer image 2. Terus jangan lupa kita masukin string atau bisa buat pemanggilan nama ya, biasanya itu string image, string real gitu. Terus di public C kalkulator GUI itu jangan lupa buat manggil this.img sama this.real. Nah, terus di situ tuh juga ada rumus yang wajib ya kalau kalian mau buat tampilannya di tengah layar komputer atau laptop kalian tuh ada dimension layar sama dengan toolkit, default toolkit, kit, screen size, pokoknya sesuai dengan tampilan yang ini karena ini nggak bisa dirubah-rubah dan sesuai sama bahasa pemrogramannya di sini gitu. Jangan lupa juga kalau mau warnanya bisa ganti-ganti nanti, ini kalian bisa lihat aja di sini. Ini tuh udah lengkap. Oke. Nah, udah ya buat di sini menurut aku sih ini bakalan harus kalian sesuaiin dengan punya kalian sendiri ya. Jadi nggak bisa kita samain. Cuma kurang lebihnya dari beberapa tombol-tombol atau tampilan yang nantinya aku buat itu aku atur dan aku setting sedemikian rupa gitu. Oke, ini nanti lanjut karena pada desain kita tuh ada namanya tombol modulus. Nah, tombol modulus itu sesuaiin aja sama rumus-rumusnya. Terus habis itu jangan lupa deklarasi dari button yang kalian buat di awal itu sesuai sama rumus kalian gitu. Ya, ini kan pokoknya tuh operasi bilangan kita tuh kan ada 9 tadi ya. Jangan lupa kita masukin rumusnya kayak ini ada tambah, terus ada kuadrat, terus habis itu nanti juga ada argumen, dan argumen itu ada kurang, terus pangkat 3, ada konjugat juga, ada perkalian, dan yang terakhir polar. Setelah itu nanti di sini ada kayak bagian buat milih warna nih. Jadi kalian tuh di Java udah ditentuin ada warna-warna apa aja yang bisa buat kalian gonta-ganti background kalian gitu. Kemudian juga jangan lupa karena kita tadi pakai tombol salin hasil, itu kayak sesuaiin aja sama hasilnya. Nanti itu dari layar display itu kita bakal munculin ke layar hasil operasi pakai tombol salin hasil. Kemudian
ada juga tombol clear itu untuk ngebersihin hasil operasi, jadi kayak langsung layarnya itu langsung kosong gitu loh guys. Kemudian juga ada juga tombol close, itu buat nge-close desain kita. Kembali ke desain lagi kali ya. Nah, kalau udah di desain nih, ini desain aku sama temen aku di sini sih, kayak yaudah ini terserah kalian mau bikin sekreasi kalian ya monggo, seopsional mungkin sih ini. Dan kalau seumpamanya aku run hasilnya, dia bakalan kayak gini. Di pengaplikasian kalkulator kita nanti itu adalah di saat kita ngeklik nih salah satu radio button kita. Radio button kita di sini kita namain bilangan kompleks 1, angkanya 7 nih, terus sambil 5. Setelah itu kita klik tombol yang ini. Nah, dia bakal keluar outputnya kayak gini, ya kan? Terus habis itu kalau seumpamanya kita klik modulus gitu, dia bakal muncul hasil perhitungannya kayak gimana. Argumen dia muncul, terus konjugasi dia muncul, kuadrat, angka pangkat 3, polar dia muncul gitu kan. Oke, selanjutnya kalau misal kita ngeklik bilangan kompleks dua-duanya nih. Nah, kita ngisi juga di bilangan kompleks kedua. Itu misal kita isi ini sama ini, terus jangan lupa klik tanda panah. Ini bakal muncul ke display. Terus buat yang awal tadi, bilangan kompleks 1 diklik juga, muncul ke display. Kemudian kita klik tambah. Nah, bakal muncul tuh hasil penjumlahan dari kedua bilangan kompleks tersebut. Pengurangan juga kayak gitu. Begitu juga sama perkalian. Nah, terus tombol salin hasil buat nampilin hasil operasi. Terus mungkin kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Terus buat clear ini, bersih semua kan? Terus yang terakhir ada tombol close. Nah, terus kalau seumpamanya nih udah tutup gitu kan, aku mau ngasih tunjuk ke kalian kalau seumpamanya ada pengoperasian yang salah gitu ya dari sini nih. Ntar kita masukin beberapa bilangan-bilangannya gitu. Nah, kalau kita ngitung modulus tuh kan cukup cuma kayak satu bilangan kompleks aja ya. Sedangkan ini udah ada dua bilangan kompleks yang aku checklist di sini. Dia bakal muncul tulisan operasi gagal karena memang ini operasi perhitungannya salah. Cukup satu aja yang diklik gitu teman-teman. Dan di sini juga kita bisa pilih background display. Ini bisa kalian sesuaiin namanya. Cuma kalau warna sudah ditentuin dari ininya ya, dari Java-nya gitu. Ini rose, terus ini hijau gitu-gitu. Terserah kalian, pokoknya biar sesuka hati kalian aja bisa ganti-ganti. Dan ini juga bisa digeser-geser. Oke, mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you guys.